Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sondega Pratama dengan NIM 190910302026. Di sini saya ingin menuntaskan tugas mingguan ketujuh dari mata kuliah Gerakan Sosial kelas B. Di sini saya ingin mereview buku Migran Protes Interaktif Dynamic in Precarious Mobilization. Langsung saja ke reviewnya. Protes migran telah berkembang biak di seluruh dunia dalam 2 dekade terakhir, secara eksplisit mengajukan pertanyaan tentang identitas, hak, dan kesetaraan di dunia yang terglobalisasi. Meskipun demikian, mobilisasi semacam itu sering dianggap sebagai anomali dengan studi gerakan sosial dan sosiologi politik secara lebih luas. Karena kepentingan yang lemah dan posisi orang luar yang sangat tidak menguntungkan untuk mengklaim hak-hak yang terkait dengan kewarganegaraan, dalam upaya untuk mengatasi paradoks yang tampak ini, migran protes interaktif dynamic in precarious mobilization mengeksplorasi interaksi dan ruang yang membentuk kemunculan lintas dan fragmentasi protes migran dalam konteks marginalisasi yang tidak menguntungkan perspektif seperti itu, mengungkap peluang mobilisasi genting dan cara-cara untuk mengatasinya, sementara mengadopsi terminologi yang cukup dan migran. Buku ini berfokus pada migran berbahaya, termasuk pencari suaka dan migran ilegal. Dalam tradisi penelitian abduktif, buku ini mencoba melengkapi karya yang ada tentang aktivisme migran dan teori mobilisasi politik secara lebih luas, dan mengeksplorasi bagaimana mobilisasi politik disesuaikan, diperluas, diperebutkan, dan hilang. Hal ini memerlukan pengawasan ruang dan interaksi di mana aktor genting memecahkan tembus pandang, mendapatkan akses ke sumber daya dan sekutu melawan semua hambatan nyata untuk memobilisasi dalam konteks marginalisasi. Berakar terutama di alam teoritis studi gerakan sosial, buku ini bertujuan untuk membuka kumpulan literatur terhadap bentuk-bentuk protes yang genting dan mudah berubah, dan untuk menyarankan jembatan ke studi migrasi. Dengan studi gerakan sosial, analisis ini berbagai fokus empiris umum dan minat dalam kondisi, dinamika, dan bentuk mobilisasi politik dan pendekatan aktivisme migran dari perspektif pemain dan arena. Buku ini menginformasikan studi gerakan sosial secara lebih luas. Ini mendokumentasikan potensi teori interaktif dan budaya gerakan sosial untuk mempelajari bentuk-bentuk protes yang genting dan mudah berubah. Di era di mana model struktural tidak memiliki kepekaan untuk detail dinamisme teori budaya yang lebih baru, dikombinasikan dengan keterbukaan terhadap pengetahuan berharga yang dihasilkan dalam disiplin ilmu tetangga, menawarkan alternatif untuk mengatasi bentuk pertentangan yang kurang mendapat perhatian dan hanya canggung dalam perangkat teori yang dominan perspektif arena. Bergerak menuju jalan tengah, menggabungkan efek dari struktur makro dan mikro protes, menggarisbawahi bagaimana aktor memandang penelitian ini, mengkaji dan secara kental menggambarkan dinamika protes migrasi di dua lokasi. Masuk ke bab 1, terlepas dari status hukum mereka yang genting, sebagian besar konteks yang tidak bersahabat dan modal sosial dan budaya yang terbatas sebagai pandangan baru di masyarakat tuan rumah pada migran yang genting telah memanfaatkan ceruk untuk berorganisasi secara kolektif, melawan segala rintangan. Namun konteks yang membatasi dan interaksi yang kontroversial dari para pemain dengan kepentingan yang bersaing telah membuat mobilisasi menjadi genting dan rentan terhadap fragmentasi. Untuk meneliti dinamika proses semacam itu dalam konteks marginalisasi, bab ini
mengambil dan mengintegrasikan wawasan dari teori-teori mobilisasi politik, migrasi, dan kewarganegaraan. Berdasarkan literatur pada bab ini mengembangkan kerangka mikrointeraksionis untuk menganalisis protes migran genting. Perspektif seperti itu menarik perhatian khusus pada pengalaman hidup pada aktor yang terlibat. Lalu masuk pada bab 2, migrasi yang bertentangan dalam konteks hukum, wacana dan mobilisasi di Jerman dan Paris. Dalam bab ini protes tidak pernah muncul dalam ruang hampa, tetapi sangat dibentuk oleh konteks sosial politik. Oleh karena itu, mendapatkan poin-poin kegentingan memerlukan pengamatan yang cermat terhadap konteks peraturan diskursif dan gerakan sosial masing-masing, di mana aktor-aktor yang terpinggirkan mobilisasi. Mereka mempengaruhi baik arena protes migran dan para pemain yang bertindak di dalamnya. Pada bab ini memetakan konteks protes migran genting di Jerman dan Perancis, menelusuri sejarah politisasi migran dan konteks regulasi dan suaka, serta sejarah protes terkait migrasi di kedua negara. Lalu masuk ke bab 3, pada bab ini mengukir aspek kunci dari mobilisasi genting, rapuhnya ikatan baik antara migran dan sekutu, serta dalam kolektif migran genting yang heterogen. Pada bab 4 sendiri yaitu subbabnya sendiri berjudul perlawanan genting. Pada musim panas 2015, para migran berbahaya terutama dari tanduk Afrika dan Asia mencari perlindungan di bawah jalur metro yang ditinggalkan di La Capelle di timur laut Paris. Puluhan tenda, kardus, dan kasur dengan susah payah menampung beberapa ratus pengunjuk rasa sejak pemerintahan turun tangan dan membubarkan kamp darurat. Situasi yang sebelumnya dianggap sebagai darurat kemanusiaan menjadi semakin kontroversial. Bab ini meneliti proses mobilisasi politik dalam konteks yang paling tidak menguntungkan. Ini melacak tindakan perlawanan yang terlihat dan tidak terlihat oleh migran berbahaya yang diinkubasi di ruang otonom seperti kamp darurat dan tempat jongkok, di mana interaksi migran dan pendukung mobilisasi sumber daya dan untuk sementara menciptakan situasi pertikaian yang terlihat. Pada bab 5 sendiri, ruang yang diperebutkan, bab ini menganalisis bagaimana migran genting mampu meningkatkan perhatian publik dan memobilisasi pencari suaka dan media dengan berpindah dalam lokasi yang terisolasi secara sosial dan spasial ke pusat kota. Dalam mengorganisir kamp-kamp protes pusat, Pawau dan Turbus, mereka melanggar rutinitas ketidaktampakan atau viktimisasi migran yang genting di dalam dan melalui ruang yang diperebutkan. Pada bab 6, nyawa yang terancam. Keputusan pemerintah Jerman pada tahun 2016 untuk melakukan deportasi singkat ke Afghanistan memicu serangkaian protes di mana ribuan warga Afghanistan sebagian besar mencari suaka dengan status hukum yang genting, mengorganisir pawai, aksi duduk dan petisi di ibu kota Jerman. Bab ini menelusuri dinamika interaktif yang mengarah ke protes massa, sementara meskipun konteks marginalisasi kelompok yang sebelumnya sebagian besar abstain dari tindakan kontroversial. Bab ini mendokumentasi peran diaspora Afghanistan dan kelompok pendukung migran di Berlin dalam menyediakan ruang pertemuan dan pembangunan kepercayaan. Di ruang-ruang ini dan dalam konteks ancaman eksistensial bagi para migran berbahaya yang berisiko dideportasi, kekuatannya yang mendarah daging dan perpecahan internal dalam komunikasi persaingan Afghanistan dapat diatasi untuk sementara. Lalu pada kesimpulan dari buku ini,
Eh, Protes migran genting dirincikan oleh volatilitas dan kerapuhan, bukan oleh stabilitas dan struktur. Dalam 4 studi kasus yang diliti dalam buku ini, minat sumber daya dan pilihan para pemain dibentuk dalam prosesnya. Pemain muncul berpisah dan berganti sisi selama mobilisasi. Dalam beberapa kesempatan dan konfigurasi spasial, interaksi dan mikro menginkubasi percikan perbedaan pendapat menjadi mobilisasi besar dan kuat. Dalam pengaturan sosiospasial lainnya, keragaman dan kerawanan mendukung fragmentasi dan demobilisasi terhadap latar belakang ini. Pada bab ini menyarankan argumen mikro interaksionis untuk mempelajari proses getik. Demikian presentasi dari review buku ini. Apabila ada kekurangan atau salah kata dari saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.